Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 19 Mei 2020 kita masih berada dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sudah memasuki PSBB Jilid 2 dan sudah 2 minggu setelah perpanjangan PSBB ya, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Nah, menyikapi hal-hal berkembang pada akhir-akhir ini, kita banyak mendengar tentang bagaimana pembahasan mengenai kekebalan komunitas atau herd immunity. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat bagaimana sebenarnya herd immunity skenario dalam penanggulangan COVID-19 ini ya. Nah, secara singkat nanti akan saya jelaskan apa itu herd immunity, kemudian bagaimana ilustrasinya dan bagaimana kaitannya dengan intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kita mulai ya. Ya, apa itu herd immunity? Jadi, kekebalan komunitas atau herd immunity itu adalah tipe imunitas yang terjadi ketika pada sekelompok populasi itu dia setelah telah menyediakan perlindungan ya, kepada individu yang rentan ya. Jadi misalnya pada sekelompok populasi ada sebagian orang yang sudah divaksinasi atau diimunisasi, yang artinya dia sudah kebal, tapi dia dengan sekelompok orang, sebagian besar populasi yang sudah kebal tersebut, dia akan menyediakan perlindungan kepada individu lain yang tidak diimunisasi. Nah, jadi jika mayoritas populasi itu telah kebal, sisanya itu cenderung terlindungi ya. Tidak hanya mereka yang sudah divaksin saja atau sudah kebal. Nah, kekebalan komunitas itu bisa diperoleh dari vaksinasi ya, itu yang pertama, vaksinasi buatan, dan bisa juga karena kekebalan yang terjadi karena hampir semua penduduk itu sudah terinfeksi dan mendapatkan kekebalan alamiah ya. Nah, seperti itu kira-kira gambaran dari herd immunity ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama adalah penularan penyakit yang terjadi dari orang ke orang ya. Nah, artinya jika persentase populasi yang kebal itu tinggi, maka penyakit yang menular tersebut dari orang ke orang, nah itu peluangnya lebih kecil ya jika dia menulari kelompok yang rentan atau yang tidak mempunyai kekebalan, dan begitu juga sebaliknya ya. Nah, jadi ketika sebagian populasi tersebut kebal, nah itu dia memberikan perlindungan kepada populasi di sekitarnya yang tidak kebal ya. Oke. Nah, jadi seperti ini gambarannya ketika dalam situasi pandemi ya atau dalam kondisi wabah yang sebuah kasus itu menjadi faktor risiko penularan bagi kelompok yang lainnya. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat yang lingkaran merah ini adalah sebuah kasus ya, misalnya ketika dia berada di dalam sebuah populasi, yang lingkaran putih yang lain ini adalah kelompok yang rentan ya, atau dia tidak memiliki perlindungan atau kekebalan sehingga kasus ini akan menulari kepada yang lain. Nah, sampai semuanya itu bisa tertular. Nah, jadi gambarannya pada saat sekarang, pada saat pandemi COVID-19 ini, kita semua tidak punya kekebalan tubuh ya, yang bisa melindungi diri kita, sehingga kita semua itu menjadi populasi rentan. Nah, sehingga ketika ada seseorang kasus di sekitar kita, kemudian kontak dengan kelompok populasi yang lain, nah itu akan terjadi penularan. Nah, jadi ini skenario pertama, ilustrasinya ya, bagaimana herd immunity ketika ada sebagian populasi itu dia tidak imun ya atau tidak kebal. Nah, di sini yang warna hitam ini adalah yang susceptible atau rentan ya atau rawan. Artinya dia tidak mempunyai kekebalan. Yang hijau ini adalah yang kebal ya. Nah, dari sekelompok populasi ini tentu bisa kita lihat bahwa jumlah atau proporsi orang yang kebal itu tidak sebanyak orang yang rentan. Nah, ketika terjadi sebuah kasus ya, jadi ada kasus di sini orang yang sudah terinfeksi, maka dia akan menulari ke orang-orang lain. Nah, seperti ini dia. Sehingga semuanya akan menjadi kasus ya. Nah, seperti ini.
Nah, jadi kemungkinan untuk terjadinya penularan kepada kelompok yang rentan itu sangat cepat, dan penularan juga akan terus terjadi sehingga wabah itu juga akan semakin besar ya. Ini untuk skenario yang pertama. Untuk skenario yang kedua, ketika misalnya ada sekelompok orang populasi ya dengan jumlah proporsi kekebalannya sangat tinggi ya. Jadi ini hampir semua kelompok ini kebal ya, yang hijau ini. Kemudian yang hitam ini adalah susceptible atau rentan. Nah, ketika misalnya ada kasus yang masuk, nah dia akan menulari juga, tapi penularannya akan lambat ya, karena sebagian kelompok masyarakat atau sebagian populasi itu sudah rentan ya. Nah, misalnya itulah kenapa misalnya pada cakupan program imunisasi misalnya untuk campak itu minimal itu diperlukan 95% cakupan imunisasi. Artinya 95% dari populasi itu sudah mendapatkan imunisasi. Ketika seseorang sudah mendapatkan imunisasi, maka dia sudah dikatakan sebagai kelompok yang kebal ya, atau mendapatkan imunitas. Nah, sehingga seperti ini skenario yang kedua, ketika misalnya kelompok rentan itu sedikit ya dibandingkan dengan kelompok yang kebal, sehingga yang kelompok rentan ini secara tidak langsung dia akan terlindungi karena kemampuan kasus untuk menular akan terhalang oleh kelompok-kelompok yang kebal ini. Oke, jadi seperti itu gambarannya. Nah, jadi dalam perhitungan nilai ambang herd immunity ini, jadi seberapa besar proporsi kekebalan yang dibutuhkan ya untuk sebuah kasus untuk ditolak atau dieliminasi ya. Nah, misalnya untuk campak, untuk perhitungannya ya. Jadi H ini adalah herd immunity. Untuk menghitungnya adalah 1 dikurang 1 per Arnold. Arnold ini adalah basic reproductive number. Artinya, pada setiap satu kasus dia bisa menularkan ke berapa orang ya. Nah, khusus untuk campak misalnya. Satu kasus campak bisa menulari 12 sampai 18 orang selama periode infeksiusnya. Nah, sehingga maka diperoleh nilai ambang herd immunity yang dibutuhkan itu sekitar 91% sampai 94%. Oleh karena itulah dalam cakupan program imunisasi yang dibutuhkan adalah 95% populasi itu kebal. Nah, begitu juga dengan rubella. Kalau rubella nilai Arnold-nya adalah 6-7, artinya setiap satu kasus rubella itu bisa menulari 6-7 orang selama periode infeksius, sehingga untuk cakupan imunisasi rubella yang dibutuhkan itu sekitar 81-83% ya, artinya sampai 85% maksimal. Nah, itu yang menjadi poin penting ya, bagaimana konsep herd immunity kemudian digunakan dalam program ya, khususnya dalam mendapatkan cakupan populasi yang kebal bisa melalui vaksinasi ya. Untuk sekarang, untuk pandemi COVID ini, karena vaksinasinya belum muncul, maka skenarionya adalah semua populasi itu berada dalam kategori rentan ya, karena semuanya tidak kebal. Nah, yang pertama ya, populasi tadi belum memiliki kekebalan, kemudian vaksinnya masih belum ditemukan, kemudian Arnold atau nilai reproduktif dasarnya itu memang lebih rendah dari coronavirus lain ya, seperti MERS-CoV atau SARS ya. Namun dengan tingkat penularan yang sangat mudah, kemudian penyebarannya seringkali tidak terdeteksi karena sebagian besar kasus itu adalah kasus yang tanpa gejala atau asimptomatik. Nah, kita kenal dengan istilah OTG ya, atau orang tanpa gejala, dan itu kita sangat kesulitan untuk mendeteksi penyebaran atau penularan kasus karena kasus-kasus yang asimptomatik ini. Nah, berdasarkan referensi dari beberapa literatur atau penelitian yang sudah ada, jadi Arnold atau Basic Reproductive Number COVID-19 ini adalah sebesar 2,5 sampai 3 ya. Artinya satu orang kasus itu bisa menulari 2,5 sampai 3 orang ya selama periode infeksiusnya. Nah, kecepatan penularan, ini akan sangat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Nah, bagaimana skenario penanggulangan COVID-19 dengan wacana kebijakan baru yang beredar seminggu belakangan ya. Nah, mulai dari adanya wacana relaksasi atau pelonggaran PSBB misalnya,
Kemudian pada daerah zona hijau itu diperbolehkan untuk beraktivitas secara normal. Kemudian pembolehan kelompok usia kurang dari 45 tahun untuk beraktivitas seperti biasa, untuk bekerja di luar rumah. Kemudian ada paradigma the new normal dan imbauan pemerintah ya untuk berdamai atau beradaptasi dengan virus COVID-19 karena eh, kemungkinan virus ini cepat hilang itu sangat rendah sekali ya, dan kita harus bisa beradaptasi dengan adanya virus ini dalam beberapa waktu ke depan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kebijakan-kebijakan yang menjadi wacana beberapa minggu belakangan ini apakah menuntun kita ke arah paradigma herd immunity atau tidak? Nah, sehingga kita harus memikir dua kali ya kalau kita misalnya harus menghadapi kemungkinan terjadinya herd immunity. Nah, ini ada beberapa kutipan dari beberapa berita ya. Nah, karena kebijakan misalnya Kementerian Perhubungan kembali membuka bandara, kemudian pemerintah membolehkan kelompok usia di bawah 45 tahun itu bebas beraktivitas. Kemudian ada beberapa seremonial yang tidak perlu ya, misalnya ada penutupan salah satu gerai makanan siap saji, kemudian karena ada ikatan emosional bagi sebagian orang, maka banyak orang yang hadir di situ misalnya. Kemudian ada ketika ada penyaluran bantuan sosial yang ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan karena terjadi mengundang kerumunan massa, dan itu juga sangat melanggar aturan dari PSBB. Nah, sehingga beberapa kajian jika misalnya terjadi relaksasi PSBB, kemudian adanya kemungkinan aktivitas penduduk yang seperti biasa, maka kemungkinan untuk terjadinya gelombang-gelombang KLB atau wabah berikutnya itu bisa akan lebih dahsyat ya. Kita bisa belajar dari pandemi-pandemi sebelumnya. Yang paling sering kita dengar itu misalnya flu Spanyol ya. Pada awal-awalnya memang masyarakat memang sadar bahwa pencegahan itu lebih penting, namun kemudian lama-kelamaan karena mungkin sudah tidak bisa lagi mempertahankan kedisiplinannya, maka terjadi gelombang-gelombang yang lain. Gelombang berikutnya justru yang malah lebih parah dan mengakibatkan korban yang banyak ya. Nah, ini jadi beberapa kutipan pemerintah misalnya terkait dengan the new normal ya, kita harus berdamai dengan COVID-19 ya, tapi kita harus bisa beradaptasi ya. Dan new normal ini adalah perubahan budaya. Nah, ini menjadi menarik untuk kita kaji ke depan bahwa konsep new normal ini seperti apa yang kita harapkan. Apakah memang benar-benar dari kebijakan itu memang benar-benar bisa melindungi kelompok yang rentan tadi kalau kita kaitkan dengan herd immunity, atau malah jangan-jangan ketika misalnya the new normal ini salah diartikan, artinya terjadi kesalahpahaman di sini bahwa orang bisa bebas beraktivitas seperti biasa, artinya kemungkinan untuk kita menghadapi gelombang pandemi berikutnya itu sangat terbuka lebar ketika misalnya kita tidak antisipasi atau ketika kita tidak waspada lagi terhadap hal tersebut. Nah, bagaimana dengan nilai ambang herd immunity pada COVID-19 ketika misalnya nilai R0 2,5 sampai 3 tadi ya. Nah, artinya ketika herd immunity pada COVID ini akan tercapai ketika 60% sampai 67% populasi ini sudah kebal. Nah, untuk mencapai kekebalan ini seperti apa? Nah, ini yang menjadi concern ya. Sementara vaksinnya belum ditemukan. Artinya apakah kita harus menunggu dulu sebanyak 60 sampai 67% penduduk ini menjadi terinfeksi untuk mendapatkan kekebalan alamiah? Nah, jika diasumsikan bahwa jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 267 juta jiwa, maka kita hitung saja 60% minimal ya, 160 juta itu akan kita tunggu dulu terinfeksi untuk mendapatkan kekebalan herd immunity tadi. Dan kalau misalnya kita urai lagi ya dengan angka kematian, kalau untuk angka kematian global itu sekitar 6,8%, kemudian di Indonesia ini sekitar 6,6%. Nah, artinya kita perkirakan saja jumlah kematian dari sekian banyak kasus ini, jumlah kematiannya sekitar 10 juta.
Jadi ketika kita menunggu terjadinya herd immunity, maka kemungkinan 10 juta orang kasus kematian ini tidak mustahil terjadi ketika misalnya kita tidak mewaspadai ini dari awal, ya. Nah, jadi kesimpulan singkat yang dapat kita peroleh dari kajian atau konsep herd immunity ini, nah jadi sebenarnya adalah bagaimana pemodelan itu dibuat, kemudian skenario yang diajukan, itu sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi itu sebagai alert atau kewaspadaan bagi kita, sehingga kita segera melakukan intervensi atau penanggulangan sejak dini, sehingga apa yang kita prediksikan, kemudian skenario itu bisa tidak terjadi, ya. Kemudian kita tidak perlu menunggu 70% populasi harus kebal dahulu karena ada risiko kematian yang harus dipertaruhkan. Bahkan sampai sekarang juga untuk vaksin juga belum ada. Dan hingga saat ini physical distancing atau penjarakan secara fisik itu tetap menjadi upaya yang paling efektif untuk menekan penularan COVID-19. Nah, jadi saya ingin mengutip di sini bahwa herd immunity ini bukanlah suatu pilihan yang ingin dicapai, namun ini akan menjadi dampak ketika kondisi yang seperti ini tetap dibiarkan. Artinya ketika kita tentu mengharapkan semuanya kebal, tapi proses menuju kekebalan populasi itu seperti apa? Nah, kebijakan seperti itu yang harus kita pilih ya. Dan membatasi mobilitas, kemudian sabar dan disiplin dalam melaksanakan PSBB hingga saat ini masih diperlukan. Jadi wacana untuk relaksasi PSBB, kemudian membolehkan aktivitas secara normal di zona hijau maupun bagi kelompok yang tidak rentan, nah itu sebaiknya kita kaji kembali. Nah, jadi tetap ya dalam upaya pencegahan dan pengendalian kasus, yang pertama tetap sabar dan disiplin dalam penerapan PSBB, kemudian physical distancing tetap paling efektif, kerja dari rumah, ya, kemudian sekolah dari rumah dan menghindari kerumunan yang tidak perlu ya. Kemudian melakukan upaya protektif baik itu personal hygiene ya, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker ya, keluar rumah kemana saja, dan menggunakan APD bagi tenaga medis ya, karena persentase tenaga kesehatan yang meninggal itu cukup tinggi di Indonesia. Kemudian untuk melakukan upaya preventif untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, itu penting ya dalam melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dan germas. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah kita mencegah terjadinya kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita melawan stigma yang ada ya, bahwa pasien COVID-19 itu tidak perlu dikucilkan, tapi kita bantu ya dalam proses menuju kesembuhannya. Dan jangan lupa kita sampaikan pesan-pesan kesehatan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, saya kira demikian dalam sesi kajian atau konsep tentang herd immunity ini. Barangkali kalau ada saran dan masukan, silakan kontak saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.